Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Pelajaran kita yang lalu sudah membahas beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, dan berakhir bahasan yang lalu dengan athar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim, termasuk di dalamnya fadilah sholat berjamaah yang tentu diawali dengan menyempurnakan wudhu, melangkah ke masjid, setiap langkahnya meningkatkan derajat dan menurunkan volume dosa, dan bahwa dahulu di zaman Nabi orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah 5 waktu itu dikenal dengan sebutan munafik. Masyhur, ini munafik, tandanya suka meninggalkan sholat berjamaah. Kali ini kita lanjutkan dalil berikutnya. Wa fi sahih Muslimin aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna bahwasanya rajulan, seorang lelaki a'ma yang buta, ada seorang lelaki buta a'ma, qala mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qaidun yulaimuni ilal masjidi, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Ini orang buta tidak memiliki penuntun ke masjid. Apa kata dia? Fahalli, apakah aku mendapatkan rukhsah, kemurahan, keringanan, dispensasi, an usalliya fi baiti, untuk melakukan sholatnya di rumah. Faqala lahun nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tasma'un nidaa bis salati, apakah kamu bisa mendengar azan? Yang buta itu kan mata, tapi telingamu waras apa enggak? Telingamu bisa mendengar azan atau tidak? Qala na'am, iya. Qala fa'ajib, kalau begitu datangi panggilan tersebut. Perhatikan, orang buta saja tetap disuruh sholat berjamaah, padahal kemungkinannya orang buta itu kalau datang ke masjid nabrak nubruk, berusaha bagaimanapun caranya bisa sholat berjamaah. Orang buta saja tidak dapat dispensasi. Kalian yang melek tidak buta, kenapa ada yang ogah sholat berjamaah? Maka dari itu para pengurus, para staf pengasuhan santri, tatkala menegakkan disiplin, semua santri wajib
masuk ke masjid sholat berjamaah 5 waktu, dasarnya adalah dalil-dalil ini, tidak sembarangan. Selanjutnya, wal ahaditsud dallatu, dan hadis-hadis yang menunjukkan ala wujubis salati, akan wajibnya salat fil jamaati, berjamaah, wa ala wujubi iqamatiha fi buyutillahi, dan bahwa salat berjamaah yang dimaksud harus ditegakkan di masjid, bukan di rumah, bukan di ruko, bukan di rusun, bukan di atas rumput-rumput, apalagi di restoran, bukan, di masjid. Allati azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yaitu masjid-masjid yang Allah permaklumkan, Allah izinkan untuk diangkat. Diangkat apa? Diangkat azan, kalimat Allah, salat berjamaah, dan disebut-sebut nama Allah di situ. Hadis-hadis semacam ini katsiratun jiddan, banyak sekali hadis-hadis yang menjadi dalil masalah ini, banyak sekali, katsiratun jidda. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka kewajiban atas setiap muslim al-inayatu bihadzal amri, concern, al-inayah, concern terhadap masalah ini. Kita semua harus mementingkan sholat berjamaah. Wal mubadaratu ilaihi, dan bersegera ketika dengar adzan, bersegera menuju ke masjid. Wat tawafi bihi, dan saling berpesan, saling mengingatkan. Barangkali ada di antara kalian masih ada yang kongko-kongko, masih ada yang bercandaria di saung, tempat makan, di kelas, di asrama, di pojokan-pojokan, ngegeng, ya, main bola, ngobrol sana sini, jajan. Begitu dengar azan, kalian harus saling mengingatkan. Ya akhi, khalas, sami'tal azan? Ya akhi, sami'tal azan? Ya ukhti, sami'tal azan? Antum sami'tumul azan? Hayya, hayya ilal masjid. Hakadha at-tawasi bihi ma'a abnaihi, bersama anak-anaknya. Ya, kalau bapak, ibu, orang tua, paman, bibi, ya, para ustaz, ustazah, terhadap anak-anaknya, termasuk anak muridnya, wa ahli baitihi, dan kepada keluarganya, wa jiranihi, dan tetangganya. Kalau kita di pesantren, tetangganya adalah tetangga kamar, tetangga asrama, ya, wasairi ikhwanihil muslimin, dan saudara muslimnya yang lain. Imtithalan, sebagai pelaksanaan, imtithalan sebagai pelaksanaan, imtithalan maknahu amalan, amalan bi. Kalau imtithalan li, imtithalan li amrillahi wa rasulihi, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa hadaran, dan meninggalkan mimma nahallahu anhu wa rasuluhu, larangan Allah dan Rasulnya. Wabti'adan, dan menjauhi, ibti'adan, menjauhi, an musyabahati, meniru-niru,
musyabahah artinya meniru-niru ahli nifaqi, perilaku orang munafik. Jangan meniru-niru orang munafik di zaman Nabi. Di zaman Nabi orang munafik itu tandanya diantaranya adalah wa idza qamu ila shalah qamu kusala, malas-malasan melaksanakan sholat berjamaah. Yura'unan nas, kalaupun mereka ikut sholat berjamaah cuma sekedar pamer, setor muka, tormuk, carmuk, cari muka, cuma sekedar setor muka biar kelihatan oh iya dia muslim. Tapi di kala lain, apalagi maghrib dan isya, saat sudah gelap, dulu tidak ada PLN, maka tidak ada lampu, nggak kelihatan mana fulan nggak kelihatan. Begitu Nabi lihat loh, kok orangnya sedikit, pada kemana ini? Maka Nabi menyuruh, hei fulan, kamu yang jadi imam, hei fulan, ambil kayu bakar, yuk ikut saya. Kita datangi rumah-rumahnya, kita bakar rumahnya. Begitu. Ya. Jadi jangan mengikuti, meniru-niru sifat orang munafik. Salah satunya adalah meninggalkan sholat berjamaah. Ahli nifaq alladzina wasafahumullahu bisifatin dzamimatin, yang Allah sebutkan dengan ciri-ciri yang jelek. Zamimah artinya qabihah. Zamimah artinya qabihah, jelek, bad manner, perilaku yang jelek, bad manner, akhlak yang jelek. Min akhbathiha, yang paling jeleknya adalah takasuluhum anis sholati, malas-malasan sholat berjamaah. Faqala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, pengen nipu Allah, pengen nipu Allah. Enggak berhasil lah, enggak mungkin berhasil. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang berhasil menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka melaksanakan salat, qamu kusala, mereka melaksanakannya malas-malasan, ogah-ogahan. Yura'unan nas, kalaupun melaksanakan, mereka melaksanakan karena riya,
cuma sekedar setor muka, carmuk and caper. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir, tidak melaksanakan zikrullah yaitu salat, illa qalila, kecuali sedikit, porsinya sedikit, karena tidak menjadi fokus, karena tidak penting bagi dia salat, yang penting setor mukanya. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka bimbang. Mudzabdzab artinya apa? Bimbang ngikutin orang kafir apa orang beriman ya. Hatinya itu bimbang. Fi qulubihim marad, hatinya berpenyakit. Penyakit apa? Maradus syak, keraguan terhadap kebenaran Islam. Maka secara zahir mereka bersama kaum muslimin, tapi secara batin bersama orang kafir. Itu orang-orang munafik. Maka dari itu, la ilaha ula wa la ilaha ula. Ke orang beriman juga tidak, ke orang kafir juga enggak. Karena secara zahir bersama orang beriman, tapi secara hati bersama orang kafir. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang-orang munafik, falan tajida lahu sabila, maka kamu tidak akan bisa punya jalan untuk mengangkatnya, untuk membenerinnya itu susah. Kamu sayang sama mereka, tapi mereka munafik, Allah sudah jadikan mereka tersesat, susah kita. Padahal guru mereka itu Rasul loh, guru mereka itu Nabi loh, ya kurang apa? Guru mereka itu Nabi dan Rasul. Kalau zaman sekarang ada orang munafik, gurunya ustadz, gurunya kiai, dai, bukan Nabi. Ya lebih tidak bisa lagi kalau orang yang munafik. Jadi susah. Baik, itu dalil tentang orang munafik. Selanjutnya, wali anna takhallufa an adaiha fil jama'ati min a'zami asbabi tarkiha bil kulliyati. Wali anna, dan karena at-takhallufa, bolos, an adaiha fil jama'ah, dari salat berjamaah, min a'zami asbabi, termasuk sebab terbesar, tarkiha bil kulliyah, untuk sampai meninggalkan sholat sama sekali. Kalau orang udah berani-berani meninggalkan sholat berjamaah, lama-lama bisa nggak sholat sama sekali. Meremehkan. Coba para pemain bola, anak-anak muda yang gila bola, kalau seandainya tidak dihalau untuk sholat berjamaah, sok aja. Di luar pesantren tidak ada pendisiplinan. Lihat di lapangan bola kalau sore. Buya pengalaman dulu gaul waktu kecil di kampung, masih SD di kampung, ngelihat kakak-kakak yang udah gede-gede tuh, anak SMP, SMA itu, kalau main bola itu biasanya jam 5 sore di sawah itu, bukan main bola di lapangan keren kayak di Al-Mahad. Iya keren, mau pesantren di Al-Mahad ya. Lapangan bolanya itu sawah yang udah kering itu loh, sawah yang udah kering jadi lapangan bola. Padahal itu tanahnya retak-retak, tapi saking gila bola begitulah. Kalau udah gila bola, walaupun lapangannya sawah, tetap saja maju. Apa yang terjadi? Mulai tanding jam 5 sore, udah deket maghrib jam 6 itu baru berhenti. Tapi kan keringatnya masih banyak, nggak langsung berhenti tuh. Duduk dulu, ngobrol dulu, sana kemari, minum dan sebagainya. Udah dengar azan, belum beranjak. Di masjid sudah waladhdallin, amin. Dia baru beranjak dari lapangan. Nyampe rumah,
nonton TV dulu, nggak langsung sholat, nggak langsung mandi, masih keringetan. Orang tuanya juga nggak berani ngomong. Makan dulu. Begitu azan Isya baru iya belum sholat maghrib. Nah, itu dia. Karena tidak diwajibkan sholat berjamaah, maka sama sekali sampai meninggalkan sholat. Maka berbahagialah para orang tua santri yang anaknya tetap ada di pesantren, however, bagaimanapun. Maka ini adalah satu cara terbaik bagaimana menjaga konsistensi, istiqomah anak muda bisa tetap sholat berjamaah. Baik. Terakhir, liqaulin Nabi wa ma'lumun anna tarkas salati kufrun wa dhalalun, dan diketahui oleh para ulama bahwasanya meninggalkan sholat itu merupakan perbuatan kufur, kekafiran, wa dhalalun, dan kesesatan, wa khurujun min dairatil Islam, bahkan dinyatakan sebagian ulama telah keluar dari Islam. Yang tidak sholat berarti bukan muslim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki, batas antara seseorang dan kekafiran serta kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat berarti kafir. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Tinggal satu sedikit langkah pembahasan lagi, insyaallah semoga besok malam kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.